Senin pekan depan, Saudara, akan jadi penentuan apakah Peggy Setiawan akan tetap berstatus tersangka pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon atau benar dalil tim kuasa hukum Peggy bahwa polisi telah salah tangkap. Saya akan memberikan putusan yang terbaik. Terbaik ini bukan terbaik untuk pemohon, bukan juga terbaik untuk termohon, tapi terbaik untuk Indonesia. Itu adalah janji yang diucapkan Hakim Tunggal Eman Sulaiman yang akan memutus gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan Senin pekan depan. Eman menegaskan tak punya kepentingan dan tak akan masuk angin dalam memutus perkara. Kuasa hukum Peggy meyakini proses pra-peradilan akan mengungkap ketidaksesuaian prosedur dalam penetapan tersangka terhadap kliennya. Kuasa hukum yakin Peggy dibebaskan karena Polda Jawa Barat tak bisa menunjukkan bukti jika Peggy Setiawan yang ditangkap bukan Peggy Peron yang masuk DPO. Kami dari pihak pemohon mengatakan bahwa Peggy Setiawan bukanlah Peggy Peron. Seharusnya dari pihak termohon mengatakan Peggy Setiawan adalah Peggy Peron, mereka tunjukkan buktinya. Tapi ternyata kami menunjukkan bukti kami bahwa Peggy Setiawan adalah bukan Peggy Peron berdasarkan keterangan saksi yang kami hadirkan. Itu sudah menegaskan sangat jelas di hari kejadian Peggy Setiawan berada di kota Bandung ini. Tapi yang kami sayangkan dari pihak termohon sama sekali tidak mampu menunjukkan bukti tersebut. Sementara itu, Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nur Hadi Handayani optimistis majelis hakim menolak pra-peradilan yang dilayangkan Peggy Setiawan. Menurut Kombes Nur Hadi, pihaknya telah menyerahkan bukti-bukti bahwa penangkapan dan penetapan tersangka terhadap Peggy sesuai prosedur. Jadi pada hakikatnya kami menolak dalil-dalil apa yang disampaikan oleh para pemohon, ya, mulai dari pemeriksaan para saksi, kemudian ahli pun dari pihak mereka juga sama mendukung kami. Sebelumnya ada perbedaan dalil yang diungkap tim kuasa hukum Peggy Setiawan dan tim hukum Polda Jawa Barat soal penetapan tersangka. Menurut tim kuasa hukum Peggy, salah tangkap, sementara tim hukum Polda Jabar bilang punya 2 alat bukti. Di sisi lain, tim kuasa hukum bilang tak ada pemeriksaan, sementara tim hukum Polda Jabar bilang tak perlu pemeriksaan. Sidang pra-peradilan ini bermula usai tim kuasa hukum Peggy Setiawan melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Bandung. Kuasa hukum Peggy menyebut penangkapan dan penetapan tersangka kliennya tak sesuai prosedur. Lantas, akankah majelis hakim mengabulkan atau menolak gugatan yang dilayangkan Peggy Setiawan di sidang yang digelar Senin pekan depan? Tim Liputan Kompas TV. Apakah penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka ini akan dianggap sah oleh hakim atau justru sebaliknya? Kita bincangkan malam hari ini, Saudara, bersama dengan kuasa hukum Peggy Setiawan, Muhtar Effendi, dan juga Guru Besar Hukum Pidana Universitas Al-Azhar, Suparji Ahmad. Selamat malam, Bapak-Bapak. Malam, Mbak. Selamat malam, Mbak. Milo, selamat malam, Mbak. Baik, saya ingin ke Pak Muhtar dulu. Pak Muhtar, dari tim kuasa hukum sendiri bagaimana keyakinannya pada hakim mungkin putusannya justru mengabulkan pra-peradilannya? Baik, mohon izin nih, saya kondisinya lagi di luar ya. Jadi begini, kami tetap mempunyai perasaan optimis ya sejak pengajuan atau permohonan gugatan itu kita ajukan ke Pengadilan Negeri Bandung ya sampai dilakukannya proses-proses sidang pra-peradilan, bahkan sampai saat ini pun kami tetap optimis bahwa pertama pra-peradilan ini akan kami menangkan ya. Karena kalau kita lihat fakta-fakta di persidangan sangat jelas dan terang benderang bahwa pihak penyidik kepolisian daerah Jawa Barat itu tidak bisa menyodorkan bukti-bukti yang bisa menunjukkan ya atau yang mengarah kepada apa yang dilakukan atau apa yang ditujukan oleh mereka kepada klien kami atas tindak pidana pembunuhan. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kami melihat bahwa hakim yang mengadili perkara ini betul-betul integritas yang tinggi dan kami yakini itu sebagaimana yang beliau sampaikan di beberapa kesempatan ya
dalam hal pertama bahwa dia tidak akan terpengaruh dengan hal apapun di luar beliau. Kemudian yang kedua, dia menyatakan bahwa keputusan yang terbaik ini adalah keputusan untuk seluruh rakyat Indonesia. Demikian. Oke, Pak Muhtar, tapi fakta apa yang paling membuat Anda yakin bahwa ini bisa dimenangkan? Ya, fakta-fakta yang paling menonjol di dalam persidangan itu adalah bahwa sejak persidangan itu dimulai sampai ke kemarin kita menyampaikan kesimpulan, jelas polisi tidak bisa membuktikan. Ya, pertama, apa yang menjadi bukti yang bisa mengaitkan antara klien kami dengan peristiwa pembunuhan tahun 2016. Itu. Kemudian yang kedua, ya, bahwa berdasarkan keterangan ahli yang disampaikan kemarin, yang namanya DPO atau data pencarian orang itu antara putusan pengadilan tahun 2017 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Cirebon itu harus sesuai dengan apa yang harus dilakukan oleh pihak kepolisian dari Jawa Barat di tahun 2024. Oke. Sekarang ini kan sangat-sangat tidak sesuai. Ya. Oke. DPO 2017 itu Peggy alias Peron dengan alamat dan data diri yang betul-betul berbeda dengan data diri dan alamat dengan Peggy Setiawan klien kami. Baik. Sehingga dengan fakta itulah ya kami berkeyakinan bahwa sebetulnya polisi tidak mempunyai alat bukti yang bukan cukup ya. Tidak ada alat bukti yang benar-benar mencukupi untuk mempersangkakan klien kami. Demikian. Oke, baik Pak Muhtar, saya tahan di sana. Kalau kita dengar dulu ya pandangan dari pakar hukum Pak Suparji dulu. Pak Suparji, kalau Anda mengamati jalannya persidangan, mendengarkan keterangan saksi dan ahli yang dihadirkan, analisa Anda bagaimana? Ya, pertama menurut saya yang menarik untuk dianalisa itu pernyataan hakim gitu ya. Kenapa hakim sampai perlu membuat penegasan seperti itu? Apakah memang ada intervensi? Apakah memang ada keraguan? Apakah memang ada kecurigaan? Sehingga kemudian perlu memberikan penegasan akan objektif, akan independen gitu. Ini saya kira adalah suatu hal yang cukup unik ya, cukup menarik sampai kemudian ada perlu penegasan itu. Kemudian yang kedua, bahwa menyatakan akan terbaik buat Indonesia. Padahal dalam irah-irah putusan itu kan demi keadilan. Itu yang terbaik untuk keadilan, bukan untuk Indonesia. Ini satu hal yang unik saya kira. Ini terbawa arus bersuasana gitu. Apa suasana kebatinan hakim yang terbaca oleh Anda di situ? Ya, ada kegelisahan, ada keraguan, ada kekhawatiran ya, yang kemudian dia perlu menegaskan itu gitu loh. Jadi ini adalah mestinya tidak perlu diungkapkan gitu ya. Dan kemudian agak miss gitu ya ketika kemudian mengatakan demi Indonesia. Padahal kan irahnya demi keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa gitu loh. Demi keadilan gitu. Jadi bukan demi Indonesia. Apakah Anda jadi mengkhawatirkan putusan nanti yang dikeluarkan olehnya? Ya, kalau itu menurut saya, maka mestinya ya, hakim tidak perlu khawatir apapun putusannya selama kemudian objektif. Maka kalau dengan demikian ini, maka justru menimbulkan satu hal yang perlu didalami gitu. Tapi kalau melihat analisa putusan yang mungkin terjadi ya, kita bukan tebak-tebakan ya. Saya kira Pak Muhtar perlu optimis gitu, akan bisa dikabulkan. Kenapa Anda berkata begitu? Ya karena memang apa yang dilakukan oleh penyidik itu benar, tapi tidak benar dalam bahasa Jawanya. Benar dalam arti apa? Benar telah menggunakan minimal 2 alat bukti. Tetapi tidak benar, karena apa? Alat buktinya tidak relevan. Ibaratnya orang pakai baju, benar kancing bajunya masuk ya, tapi kemudian tidak benar karena yang atas ke bawah. Ya, padahal dalam konteks suatu kebenaran itu adalah harus benar dan benar. Maka dalam hal ini kita menyaksikan bahwa saksi itu tidak melihat, mengalami dengan secara langsung apa yang dilakukan Peggy ketika di Cirebon. Kemudian yang kedua, alat bukti suratnya pun juga tidak mendukung ya untuk penetapan tersangka tadi itu. Apalagi alat bukti petunjuk. Dan demikian pula mungkin ahli saja yang akan mendukung dalil-dalil ya untuk hasil pemeriksaan penyidik. Tetapi ya kita hormati, kita hargai dalil-dalil kedua belah pihak. Tetapi demikian, yang menarik adalah bagaimana keberanian hakim itu tidak bersifat konvensional berdasarkan pada perma bahwa pra peradilan itu hanya mengadili administrasi,
hanya mengadili aspek formil, tetapi harus juga melihat aspek ke dalamnya. Ibaratnya orang menilai benar atau tidak cara pakai baju, ada dilihat baju apa yang dipakainya. Melihat cara makan benar atau tidak, dilihat apa yang dimakan. Demikian pula melihat apakah benar atau tidak menetapkan tersangka, harus dilihat jenis tindak pidananya, harus dilihat jenis kualitas saksinya. Dan putusan MK 21/2014 sudah jelas dan clear bahwa dalam penetapan tersangka minimal 2 alat bukti secara kuantitatif, tetapi juga secara kualitatif. Harus ada unsur kuantitatif dan kualitatif. Dalam arti kualitatif tadi, alat buktinya adalah pendukung jenis tindak pidananya, bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, bersesuaian antara saksi satu dengan yang lain. Ini yang mestinya jadi pemikiran dan tidak perlu ragu-ragu. Hakim dianggap melampaui kewenangan karena melampaui kewenangan dari peradilan administrasi atau pemeriksaan administrasi. Gitu. Oke, Ya. Pak Suparji, kemarin itu juga yang sempat jadi sorotan adalah pendapat ahli yang berbeda-beda. Yang paling disoroti kan soal pemeriksaan sebelum penetapan tersangka. Ini 2 ahli yang dihadirkan dari 2 kubu ini memberikan pandangannya berbeda itu berdua. Anda sendiri melihat bagaimana 2 pandangan berbeda soal itu? 2 pandangan berbeda sama-sama perlu dihormati. Karena sudut pandang yang berbeda. Tetapi kembali pada batu ujinya yang harus disepakati terlebih dahulu. Ketika menggunakan batu uji yang clear, dalam hal ini kan putusan MK 21/2014 dalam konteks penetapan tersangka harus diawali dengan pemeriksaan tersangka, kecuali misalnya bahwa ini karena in absentia atau kemudian yang bersangkutan ada kendala, sudah dipanggil 3 kali, tidak datang, maka kemudian ditetapkan menjadi tersangka. Selama kemudian tidak ada peristiwa-peristiwa yang kemudian menyebabkan tadi itu, tidak pengadilan in absentia, tidak adanya kemudian bahwa sebetulnya dipanggil sekali juga sudah datang, 2 kali sudah datang, maka perlu dilakukan pemeriksaan tersangka tadi itu. Ini kita bicara secara subjektif, kembali kepada dasar hukum yang ada di dalam putusan MK dan hukum acara bagaimana kaitannya penetapan tersangka sekiranya ya ada kondisi-kondisi normal pemeriksaan calon tersangka menjadi salah satu syarat untuk penetapan tersangka. Oke, baik. Pak Muhtar, apa kemudian langkah-langkah yang sudah disiapkan oleh tim kuasa hukum ini untuk menghadapi tanggal 8 nanti, apapun nanti kemudian putusan yang akan diambil oleh hakim? Kami sebetulnya tidak ada langkah-langkah khusus yang kami persiapkan. Ya, kami memang hanya merencanakan bahwa kita sudah siap untuk menerima apapun keputusan yang akan dijatuhkan oleh Hakim Tunggal Bapak Eman Sulaiman. Ya, tapi tentu saja kami juga tidak terlepas untuk melakukan kegiatan-kegiatan di luar itu. Misalkan, insya Allah nanti besok malam kita seluruh tim kuasa hukum PG akan melaksanakan doa bersama dengan harapan bahwa pra-peradilan ini akan dimenangkan. Karena kami tetap punya prinsip bahwa walau bagaimanapun di dunia ini, rumusnya hidup di dunia ini bahwa kebenaran akan selalu menang untuk melawan kejahatan. Itu saja. Oke, Pak Muhtar, benar kalau dari tim kuasa hukum PG ini mendengar ada bahwa berkasnya dikembalikan lagi oleh kejaksaan, berkas PG? Betul, seperti yang disampaikan oleh ketua kami, Ibu Yanti, bahwa memang pihak kejaksaan tinggi telah mengembalikan berkas itu 2 kali. Yang pertama di tanggal 24 atau 27 ya saya lupa gitu. Itu dikembalikan berkas karena memang dirasa unsur-unsur atau dianggap unsur-unsur materi dan formilnya tidak mencukupi begitu. Kemudian tanggal 2 Juli 2024 juga berkas dikembalikan yang kedua kali. Kalau tanggal 24 apa tanggal itu saya lupa itu sifatnya atau statusnya pengembalian itu P18 kalau di dalam bahasa hukum gitu ya. Kemudian yang tanggal 2 ini adalah P19 begitu. Tetapi walaupun demikian, tetap kami menganggap bahwa apa yang disampaikan oleh pihak kepolisian daerah Jawa Barat yang dimasukkan ke dalam berkas-berkas yang mereka serahkan ke kejaksaan
tidak atau belum memenuhi kriteria lengkap menurut Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Oke, Demikian. baik. Pak Suparji, ketika kemudian berkas dari Peggy ini dikembalikan oleh Kejaksaan, apakah Anda menilai bahwa memang lemah sekali nih yang dimiliki oleh Polda Jawa Barat dalam menetapkan Peggy Setiawan? Ya, pertama, sebelum pada konteks berkas dikembalikan, menurut saya yang perlu dicermati oleh tim hukum, penasihat hukum Peggy adalah mencermati putusan nanti. Seandainya nanti dikabulkan permohonannya, kemungkinan bisa saja muncul sprindik baru, ditetapkan menjadi tersangka baru, maka perlu dicermati alasan-alasan dikabulkan nanti. Kalau ternyata hanya soal prosedur, soal administrasi, bisa muncul berbagai administrasi. Nah, kedua, kaitannya dengan soal pengembalian berkas tadi itu, mengindikasikan apa? Yaitu mengindikasikan memang berkasnya belum sempurna, berkasnya belum lengkap, sehingga jaksa tidak memiliki dalil yang kuat untuk kemudian nanti membuat dakwaan sehingga cermat, jelas dan lengkapnya belum terpenuhi. Dalam hal ini menjadi perhatian bagi penyidik tergantung dari penjelasan petunjuk apa. Apakah memang kurang pemeriksaan ahli, kurang pemeriksaan saksi, atau kemudian perlu dukungan surat dan sebagainya. Tapi ini mengindikasi secara keseluruhan memang berkasnya belum lengkap dan menandakan adanya kekurangan yang mestinya itu tidak terjadi, mengingat ini adalah satu perkara yang sudah lama, perkara menjadi atensi publik, sehingga tidak boleh bolak-balik perkara tadi itu. Meskipun dulu pernah ada peraturan bersama Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Kejaksaan dan Kepolisian itu jika berkas perkara bolak-balik 3 kali, penandakan perkara tidak layak dilanjutkan pada tingkat berikutnya. Tetapi ini kan sifatnya hanya mekanisme koordinasi dan tidak memiliki kekuatan eksekutorial, bahwa ketika bolak-balik 3 kali otomatis berhenti perkaranya itu ya. Baik, kita akan lihat nanti hari Senin bagaimana putusan akan diambil oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bandung itu terkait dengan hal ini. Terima kasih Pak Suparji Ahmad, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Al-Azhar, dan juga Pak Muhtar Effendi, pengacara dari Peggy Setiawan, berbagi pandangan di Sapa Indonesia Malam.